Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Terkadang ketika kita membaca buku, mendengar kajian ilmu, dan melihat sesuatu kejadian, ada hikmah di dalamnya. Dalam video ini, saya akan sajikan hikmah yang saya peroleh walaupun sedikit. Saksikan video ini sampai tuntas di segmen Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan kembali One Day One hadis yang disusun oleh Bapak Ustadz Ari Cahyono, yang saya terima melalui Bapak Ferry Herwantono, yang kemudian kami bacakan setiap pada Isya sebelum sholat tarawih. Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak Ari Cahyono dan Bapak Ferry Herwantono. One Day One hadis, Kamis 7 Mei 2020, 14 Ramadan 1441 Hijriah. Hindari pemborosan di bulan Ramadan. Setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ganjaran, hingga sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Hadis riwayat Muslim nomor 1195. Puasa merupakan ibadah yang syir atau samar, suatu ibadah yang hanya Allah dan orang yang berpuasa yang mengetahuinya. Sehingga pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mendedikasikan pahalanya menurut kehendaknya tanpa menentukan bentuk pahala yang terukur. Pada hakikatnya, puasa adalah sebuah evaluasi diri agar kita mampu mengontrol hawa nafsu. Manusia yang diberikan anugerah akal, hati, dan nafsu bisa memilih kebebasan dalam menentukan nasib dirinya sendiri. Maka pada bulan Ramadan inilah kita berpuasa agar segala keinginan nafsu yang liar bisa kita kontrol. Bahkan untuk hal sebelumnya adalah mubah seperti makan dan minum. Namun ada paradoks yang timbul ketika kita memasuki bulan Ramadan. Bulan puasa di mana kita tidak dibolehkan makan dan minum pada siang hari, akan tetapi menjadikan tingkat konsumsi kita menjadi boros. Berbagai data menunjukkan bahwa tingkat permintaan akan barang-barang kebutuhan menjadi meningkat 10-20% seiring masuknya bulan Ramadan. Pada hakikatnya, puasa itu semacam amalan, pembelajaran dan latihan agar kita tidak terjebak dalam bujukan pasar yang mengajak manusia untuk berperilaku konsumtif yang dekat dengan perilaku boros. Perilaku boros merupakan salah satu tindakan yang mengandung unsur mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perilaku boros karena sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Puasa sendiri seharusnya mengajarkan kita untuk bersifat lebih bijak, menahan hasrat untuk membeli kebutuhan yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 26-27. Kita tidak dilarang untuk menghormati bulan Ramadan yang mulia ini, namun tetaplah dalam kesederhanaan. Berbuka puasalah dengan makanan yang sederhana dan tak perlu berlebihan. Bukankah tujuan makan dan minum dalam Islam adalah agar bisa bertahan hidup dan bisa beribadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah manusia mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisinya, ia jadikan sepertiga perutnya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Semoga kita diberi kekuatan serta kemudahan untuk berlomba-lomba mengerjakan sebanyak mungkin amal kebaikan di bulan Ramadan bermanfaat. Sumber bincangsyariah.com, konitah.com, dan kureta.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ini menginspirasi Anda, silakan like, komen, atau subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.